Bisnis itu mahal. Jangan anggap kalian saya buka jajaki langsung sukses. Saya sudah 3 kali buka restoran, udah hampir 500 juta harus habis. Saya selalu gagal. Pertanyaan cuma satu kalau orang gagal, kamu kan nanti simpen nomor saya. Prinsip saya di WhatsApp gak pernah berubah dari sejak saya punya WhatsApp. Winner never quit, quitter never win. Seorang pemenang tidak akan pernah menyerah. Seorang yang menyerah tidak akan pernah jadi pemenang. Semua teman saya bilang, manajer semua mobilnya bagus-bagus. Kamu doang nggak mampu beli mobil bagus. Waktu itu di Bali. Saya bilang, saya buat bisnis dan saya kalah bisnis, rugi. Sayang kan kamu menyesal kan? Untuk Anda yang tidak punya impian menyesal. Bagi saya punya impian saya tidak menyesal. Dan itu sebuah pembelajaran yang mahal. Mungkin kuliah saya tidak di kampus, tapi di dunia bisnis yang langsung. Saya harus nanggung risiko rugi besar, tapi saya tahu salahnya di mana. Gue blender tiap hari. Belanja di blender, masuk plastik, plastiknya nanti ditutup rapat. Kalau punya vakum nggak punya saya lebih baik, mesin vakum harganya sekitar 14 juta. Di vakum tanpa oksigen, kamu rendam di air mendidih, tapi bukan mendidih di air 90 derajat pakai termometer selama 15 menit misalnya. Kamu angkat itu udah steril dari bakteri, kamu bekuin. Setelah beku, jadi sekarang kamu selama produksi nggak boleh pakai yang beku dulu, pakai yang fresh dulu. Ketika musim mangga sudah serut, ada baru yang beku itu keluar nanti. Jadi kamu harus pelajari dalam 1 bulan produksi kamu tuh berapa membutuhkan apa namanya istilahnya mangga banyaknya dalam bentuk yang pure tadi yang sudah kamu blender. Kalau 1 bulan kamu butuh 100 kilo, berarti kamu untuk ngamanin 1 tahun kamu harus minimal 1 ton kan? Nah itu namanya kamu memiliki sustainable production, lini produksimu. Kalau kamu nanti punya masalah, Pak, saya nggak bisa nyimpen mangganya. Sayang kamu jawab betul. Saya punya freezer gede punya kakak. Bisa disewakan. Disewakan murah kok. Per kilo itu cuma berapa perak per hari. Asal beku aja dulu. Nanti bekunya baru kamu pindah. Karena kalau kamu freezer rumah kamu nggak cepat beku. Kalau kita punya freezer raksasa aja. Kapasitas 150 ton. Setelah beku diganti dengan yang Pak. Setelah beku maksudnya setelah beku diganti dengan yang baru lagi. Iya. Jadi kamu harus punya cadangan yang beku untuk produksimu di luar musim mangga sehingga produksimu jalan terus. Kalau produkmu berhenti cuma di musim mangga, satu kamu jangan lari ke marketing dulu yang saya bilang. Di production non musim aja kalian belum punya solusi. Sebenarnya kami sempat mikir kemarin. Iya. Kalau mangganya tidak ada gimana? Itu pertanyaan bagus untuk kamu nyari jawaban dari orang yang mengerti tentang dunia food and beverage. Kebetulan saya 20 tahun sebelum di dunia food and beverage, makanan dan minuman. Mangga tuh banyak turunannya, cuman penyakitnya musiman. Makanya bilang hal-hal yang musiman harus punya after musimnya, after seasonnya apa kamu pilihan produksi. Makanya kenapa kita di hotel bintang 5, saya 15 tahun dari bintang 5 bekerja. Kenapa kita selalu punya namanya pure mangga, pure strawberry walaupun nggak musim? Karena ada pabrik yang sudah mengamankan itu. Contohnya kamu belajar di Sumatera. Kenapa walaupun nggak musim durian, ada orang jual es teler durian. Di Sumatera ada orang kaya, dia punya modal, dia bangun freezer raksasa. Di musim durian dia beli itu durian walaupun murah, walaupun nggak ada harga dibeli sama dia. Diambil dagingnya saja, dibeku. Itu yang saya bilang, diambil untuk pure. Jadi ketika tidak musim mangga, produksi berjalan. Itu PR loh buat kalian. Jadi jangan setengah-setengah. Nanti akan dilupakan kalian. Ketika ada produk yang lebih menjanjikan lagi, kalian akan dilupakan karena dianggap kalian tidak bisa menyelesaikan kendala yang after season itu tadi, setelah musim tadi. Dan untuk rasa bagaimana? Enggak ngaruh banyak, asal Anda prosesnya benar. Yang jadi akan masalah kalau prosesnya nggak benar Anda, karena ujungnya kan masakan Anda kan dimasak juga kan, tidak disajikan fresh kan, akan sama pada akhirnya. Contohnya ada orang nantang saya, bisa nggak kamu dari buah beku jadi minuman enak? Bisa, nggak akan bisa bedain orang, karena dari bahan bakunya sudah baik. Tapi jangan sampai kamu ngebekuin barang tidak benar-benar beku, itu nanti akan jelek. Makanya bisa harus punya 2 freezer, 1 freezer pembeku, 1 freezer penyimpanan. Freezer pembeku ini nggak boleh dibuka-buka, sekali kamu tutup harus buka lagi besok. Sampai beku benar. Beku baru mau pindahin ke penyimpanan kamu buka tutup nggak ada masalah. Begitu. Jadi harus dipikirkan, jangan sampai kamu mewariskan sebuah legacy yang tidak benar-benar. Akhirnya saya bilang kamu akan tanggung
Dan itu sering terjadi di sini. Iya. Itu yang saya hadapi sekarang. Makanya saya punya produk banyak, saya punya produk bagus, tapi saya mempelajari. Saya punya produk yang mau saya launching. Saya butuh 2 tahun loh belajar itu di Madura, hanya mempelajari musimnya saja. Supaya saya bisa menyiasati ketika tidak musim. Saya punya produk yang akan saya launching, akan jadi khas oleh-oleh Madura, yang orang lain belum kepikiran. Ada beberapa produk. Cuman kenapa saya nggak buru-buru? Karena saya belajar dengan perusahaan besar. Mereka itu tidak serta-merta mempunyai produk loh. Mereka ada riset di belakangnya. Saya pun begitu, hal yang sama. Soalnya memikirkan jangka panjangnya. Iya, karena saya nggak mau hanya ngerjain sekarang aku bis itu nggak ada. Lucu jadinya kata saya, jadi lucu. Ada memang beberapa produk yang bisa kamu kerjakan selama musim. Itu contohnya itu manisan mangga. Nah, itu hanya bisa produksi selama musim. Kemudian ada itu namanya mango jelly yang sangat populer di India. Jadi buah mangga di blender tanpa air, dicampur gula, dijemur tanpa diapa-apain. Nanti dia keringnya jadi kayak jelly, kayak permen jelly, kayak yupi gitu. Iya. Itu enak rasanya, di India populer. Itu bisa dikerjakannya pas musim. Produknya tuh banyak loh, jangan salah. Buah tuh turunannya banyak. Ada sekarang mangga yang digoreng tanpa dalam keadaan vakum. Mangga digoreng pakai vakum fryer, jadi keripik mangga. Tapi bukan dikeripik itu. Itu istilahnya dehydrated mango. Jadi buah mangga yang dikeringkan dengan cara digoreng dengan suhu tertentu dan keadaan vakum. Karena ada 2 cara, ada vakum fryer, ada dehidrator. Tinggal pilih mau pakai yang mana. Hasil akhirnya sama, dehydrated mango nanti. Itu populer di Thailand. Saya jauh-jauh belajar ke Thailand, main ke Thailand itu bukan berlibur, hanya mempelajari UKM. Saya pengen balik lagi, setelah pandemi mau balik lagi ke Thailand, hanya untuk belajar UKM-nya. Karena apa? Gimana Thailand menyiasati UKM setahun itu bisa production. Makanya saya pengen lihat ketika mereka nggak musim, bukan ketika musim. Sehingga saya tahu ketika musim mereka pakai apa. Oh ternyata pakai puree. Salah satunya memang puree yang dipakai. Gitu. Sama dengan ikan. Kita kan bisnis ikan, beli bisnis kita ikan. Ikan itu di Madura ada musimnya. Iya. Nah, gimana cara nyiasin supaya kita punya stok ikan ketika nggak musim? Kita punya mesin namanya semi contact. Semi contact itu bisa ngebekuin barang hanya dalam waktu 2-3 jam. Jadi barang kalau kamu punya udang dibekuin di mesin semi contact, udang itu udang beku memang. Orang bilang tidak fresh karena beku, tapi ketika di defrost, udang beku kita beda dengan udang beku yang di rumah. Karena kita pakai teknologi yang beku. Akhirnya udang itu ketika di defrost tetap fresh kondisinya karena dia dibekuin dengan tempo yang singkat dengan suhu yang cukup ekstrim, minus 42 derajat. Kalau kulkas kita rumah itu hanya minus 18. Ini minus 42 derajat, hampir 2 kali lipatnya. Karena kenapa kita butuhin kayak gitu? Supaya dia terhindar dari namanya oksidasi. Karena yang paling musuh terbesar production itu oksidasi. Kontak dengan oksigen dalam jangka waktu yang lama, akhirnya menual. Atau mencapai Madura itu buduh. Iya. Nah, buduh yang Madura. Kalau buah itu layu. Layunya buah itu karena faktor oksidasi tadi. Iya. Ketemu dengan oksigen. Kenapa? Makanya kemasan buah yang sudah menjadi produk dikemasnya vakum. Nggak boleh ada oksigen. Kalaupun dia nggak vakum, tahu? Kan sering ngakan kan cemilan si kembung plastiknya, rajaan plastiknya. Iya, iya. Itu bukan karena pengen besar plastiknya. Di dalamnya itu gasnya namanya nitrogen yang food grade. Karena nitrogen ada 2, ada untuk industri sama yang food grade. Supaya apa? Dia tetap fresh. Mon keripik yang dijual di Madura, kenapa tak nyaman mau habit apa? Karena mereka tradisional, tidak pakai nitrogen. Dan bandingin makan keripik Kusuka yang diproduksi 6 bulan yang lalu dengan keripik khas Madura. Tahu kan manding yang putih yang diproduksi 2 bulan yang lalu, lebih apek yang manding walaupun cuma 2 bulan. Karena mereka tidak menggunakan teknologi. Sedangkan pabrik bisa dia udah pakai namanya nitrogen, makanya dalamnya tetap segar. Itu yang saya bilang harus benar-benar dipikirkan. Karena itu efeknya kan nanti daya saing kita di pasar. Karena pasar sekarang kan pasar cukup sangat kapitalis sifatnya. Biarkan pasar yang nanti yang bersaing itu harus dipikirkan. Karena di pasar itu kamu yang harus dicari branding harus kuat. Yang kedua kemasan harus kuat. After production yang saya bilang kamu akan pakai nitrogen atau enggak ngemasnya itu menyangkut nanti expired date kamu. Semakin kamu tidak gunain itu akan semakin pendek expired date-mu nanti dalam produk makanan itu. Banyak hal loh, makanan tuh nggak simpen loh. Saya aja orang yang udah berdengkot di makanan, saya masih terus mengupgrade supaya saya benar-benar paham kenapa makanan ini bisa bagus, kenapa tidak. Contohnya kenapa limun di kita jelek, Coca-Cola enak, lah sama proses karbonasi yang dipakai, tapi kenapa beda? Yang selagi-lagi riset mereka beda, bahan baku mereka beda.
Kadang-kadang gini, kita punya bahan baku bagus tapi produk gak bagus karena risetnya kita lemah. Riset kita yang lemah. Contohnya nih, perenduan kamu orang pondok kan, ngetela tak ale wong buang benar itu kan? Murah sekali kan, main dari Thailand sekali kan. Di Thailand tak udah masuk kalengan. Satu kaleng cuma isi 3 biji, 28.000. Kurang ajar kan? Kurang ajar. Tapi di situ teknologi bermain. Dia bisa jual taal, nggak kenal musim. Kapanpun orang makan taal, kondisinya pasteurisasi. Pasteurisasi itu sebenarnya bebas bakteri, tapi dia semi cook, agak matang secara saya sama kayak koktail buah lah. Tapi dia secara industri, orang petani itu paju tak paju pakun paju karena serapan pabrik ada. Mana perenduan tak paju buah. Kalau serapan pabrik itu pasti paju kan. Tapi dengan grade-grade tertentu. Ini kayak gitu, jadi harus dipikirkan ketika tidak musim apa yang bisa kamu lakukan. Sekali-kali riset yang lebih detail lagi. Karena penyakit UKM itu yang saya temukan selama ini di Madura. Mereka belum bisa menyiasatin baik di production maupun post production. Kalau itu sudah solusinya ada, harusnya aman. Saya juga punya produk yang saya launching. Karena saya terus terang, kita alumni ya? Iya. Bukan anunya dia. Iya. Tapi kamu nggak alumni pondoknya, cuma nyolok. Iya. Kalau alumni pondok itu diajarin 3 hal. Berjasa, mandiri, dan berkembang. Iya. Kebanyakan orang hanya bisa berkembang dan bermandiri. Berjasanya belum. Itulah kenapa saya pulang meninggalkan status profesional saya di Bali. Saya kira nggak bisa hidup bulan juta di Bali. Saya kalau mau hidup enak udah bisa hidup di Bali. Jadi saya nggak mau. Saya pulang ke Madura, bangun Jati Makassar. Karena saya pengen bikin sesuatu yang sifatnya padat karya, memberdayakan ibu-ibu di desa. Yang nanti bisa mengejut ekonomi, walaupun nggak banyak, tapi mengejut pelan-pelan. Sampai nyampe ke level tertentu nanti. Itu. Karena apa? Ya saya nggak bisa langsung, karena saya masih fokus ke Jati kan. Soalnya sekarang saya sudah ngelatih, Jati ini di jalan tanpa saya. Saya bisa tinggal sama saudara. Saya sekarang udah punya proyek baru yang saya bisa kerjakan tanpa harus saya. Karena saya pengen, ya itu tadi, saya pengen sustainable. Nggak mau cuma sekedar gagah-gagahan, launching, redup di pasaran. Nggak mau. Itu orang politik itu cenderung mencari efek elektoral saja. Tampil di media, dilihat orang, cukup. Dia nggak penting itu jalan atau enggak. Belajar dari OKOC Jakarta. Wah gagah pertama kali di launching. OKOC, ya kan? Kita belajar, kita fair, kita ngomong fair. Oh tidak ada. OKOC yang semacamnya. Gagah ketika tampil di awal, garang. Tapi dia tidak tahu kalau ada PR di dalamnya itu adalah after production sama after sales-nya. After production sama sustainability program untuk menjalankan itu bisnis. Apa yang terjadi? Gagah di awal, redup di tengah. Bahkan bisa dibilang layu sebelum berkembang. Karena politisi saya tahu, politisi itu hanya mikir efek elektoral. Saya tampil, masyarakat tahu, oh bapak ini ngerjain ini. Saya paham sekali orang politik. Iya. Karena, mohon maaf, saya sering handle mereka di hotel Bintang. Saya tahu kelakuan mereka. Apa yang mereka omongkan, diskusikan. Telinga saya mendengar. Dan mungkin mereka anggap saya orang hotel nggak akan tahu tentang dunia politik. Tapi saya banyak belajar di situ. Tentang bullshitnya program. Ya. Iya. Yang antara program yang benar-benar dan tidak. Beda sama orang swasta. Kalau saya orang swasta kan itu berpikirnya jangka panjang. Karena tidak ada orang bangun hotel dengan biaya 3 triliun, hotelnya mau buka cuma 2 tahun, nggak mau. Saya harus bisa berumur sampai 25 tahun. Saya invest 3 triliun untuk 25 tahun bisnis, kan gitu istilahnya. Saya terlatih di profesional. Orang profesional itu yang jelas perseverance, persisten, disiplin itu makanan sehari-hari. Gigih, disiplin, sama persisten, konsisten, perseverance, kegigihan itu makanan sehari-hari. Karena kalau kamu tidak, kamu nggak akan bisa pernah bertahan lama. Anda akan dimakan zaman. Persaingan makin ketat. Maka biar kamu itu bisa bilang daripada gagah-gagahan, pikirkan yang bikin mereka sustainable. Karena itu PR paling berat yang akan kamu hadapi di Madura. Dan saya sudah riset itu dari 2018. Terus terang, Madura banyak produk bagus yang diabaikan. Dan saya ucap itu mana? Tidak perbatasan Pamekasan Sumeneb. Nah, sepanjang jalan ke Sumeneb, ke Alamin, kamu lihat nggak? Banyak pohon acem. Iya. Acem itu Madura terkenal kan? Pernah nggak lihat produk turunannya sampai sekarang? Yang khas Madura? Nggak ada. Kalau kamu ikut saya ke Thailand, kaget ya. Asam itu bisa jadi produk apa aja? Ada saus asam. Ada asam yang ibu-ibu dapur nggak perlu kotor-kotor tangan, udah berbentuk saset. Iya. Di sini belum dipikirkan. Tapi kemarin ada yang nyari buah asam itu, Pak. Itu
nggak tahu mau dibeli kalau ada. Katanya dikirim ke pabrik. Iya, mereka Iya. sudah mulai ngolah. Aku udah nemuin di Surabaya, mereka udah produk asam dalam bentuk pasteurisasi. Asam pure yang mereka ibu dapur restoran itu ya, itu nggak repot lagi milah biji, udah bentuk udah seratnya udah pisah. Iya. Itu produk yang paling sederhana sebenarnya dari sebuah pengasam. Di Thailand itu udah lebih canggih. Mereka udah ada jelly asam, manisan asam, mereka udah punya saus khas asam yang langsung bisa dibuat untuk salad. Oh, jauh udah ketinggalan. Makanya kalau suatu hari Anda punya duit, ngosret UKM main ke Thailand. Serius? Enggak, jangan pernah ketawa. Saya ketika di pondok diketawain orang satu kelas. Setiap hari bawa kamu John M. Ecole bahasa Inggris, saya belajar bahasa Inggris dengan gigi tanpa guru, saya nggak pernah kuliah. Tahu nggak ketika saya ditanya mau kemana? Saya mau lihat dunia, saya mau lihat Eropa. Paling jauh alumni pondok kalau kerja di luar Surabaya gitu. 6 tahun setelah itu saya udah nyampe Eropa, saya disekolahkan ke Eropa. Saya bilang saya nggak pernah bohong dengan impian saya, dan saya mau usaha itu. Punya duit? Nggak punya duit. Bisa. Remember, kalau kamu pernah baca buku The Secret, selama Anda tidak memadamkan impian Anda di otak Anda, akan nemu jalan. Dan saya orang Madura, orang Pamekasan, orang desa, nggak punya duit, orang kon. Saya kuliah aja nggak punya duit, kalian masih bisa kuliah loh. Orang tua masih membiayain loh. Beasiswa. Iya, katakanlah paling tidak kalian jauh lebih baik Iya, dibanding iya, saya. iya, Bisa iya. kuliah. Saya nggak kuliah. Saya cuma modal bahasa Inggris, training di hotel, magang, terima kerja di hotel. Saya kejar itu. Sampai saya di sekolah di Prancis. Saya sekolah lagi 3 kali. Ke Prancis, Singapura, Shanghai terakhir 2016. Pakai duit, nggak punya duit saya bilang. Saya nggak punya duit, tapi saya punya impian yang nggak pernah saya padamkan. Bahkan sertifikasi saya yang di Shanghai itu salah satu sertifikasi paling sulit di dunia. Di Indonesia yang punya sertifikat resminya baru 8 orang, saya salah satunya. Makanya teman saya bilang sayang kamu berhenti dari hotel, sertifikasi kamu tuh mahal dan nggak semua orang bisa. Benar, serius, hanya 8 orang sampai sekarang. Yang ikut ratusan, yang nggak lulus ratusan. Iya. Nah saya bilang, kalau Anda bikin budget sesuatu langsung ke pusatnya. Kalau Anda punya dana, jangan takut. Saya nggak peduli Anda di desa mana, saya nggak peduli. Yang paling penting itu ada your mindset berubah dulu. Change your mindset. Saya dulu apa yang motivasi, saya sengaja bikin paspor walaupun nggak berluar negeri. Karena saya berpikir gini, ini paspor nggak boleh sia-sia. Saya harus lewat apapun cara. Karena saya harus kerja keras, mencari peluang yang ada dengan duit. Duit itu terkumpul cukup, saya harus nyampe ke mana? Saya pengen belajar UKM, saya harus ke Thailand. Ke Thailand itu hanya kalian butuh duit 15 juta cukup. 10 juta bahkan cukup. Yang penting kalian nggak main foya-foya ke Thailand. Karena Thailand tempatnya foya-foya soalnya. Iya. Saya mau belajar banyak produk yang beredar di pasaran sana, produk apa saja. Main ke supermarket, main ke bandara. Supaya saya tahu kok bisa mereka ngolah ini jadi ini. Dicari tahu pabriknya di mana. Di riset dulu kan kunjungin pabriknya, beli di pabriknya walaupun cuma beli sedikit. Belajar banyak hal di situ, itu yang saya mau. Jadi mindset. Kalau kalian seandainya kalian dosen kalian si siapa? Renal Kasali, kalian akan diwajibkan punya paspor. Semua mahasiswa dia wajib punya paspor. Wajib pergi ke luar negeri, negara manapun, dan dia bikin laporan apa yang Anda temukan. Renal Kasali itu ngajarin kita foya-foya, ngajarin Anda bagaimana Anda bisa mempelajari sesuatu yang bisa Anda bawa ke negara Anda dari negara lain. Dan duitnya nggak boleh minta orang tua kalau Renal Kasali. Kalau kamu minta orang tua pergi luar negeri tanpa laporan yang solid, dicoret nilai kamu. Itu Renal Kasali. Agak kejam untuk seorang dosen cara mendidiknya, tapi itu cara didik orang paling baik. Hasilnya kelihatan, mereka kan gigi nanti. Makanya sekarang masih aktif atau udah lulus? Masih aktif. Masih aktif. Harus berpikir. Anda bisa ngelatih orang, Anda berpikir gimana saya cari duit sendiri. Duit itu apa? Saya tabung. Saya pengen belajar lebih canggih lagi tentang dunia UKM. Saya mau ke Thailand. Harus bisa. Saya berangkat dari orang kampung bisa. Ke Eropa, keliling Eropa lagi bisa. Saya keliling Eropa. Uang saku saya. Bahkan saya pernah diundang hanya gara faktor koneksi. Saya di Bali kenal sama klien. Ternyata dia salah satu pemilik restoran termewah di Prancis. Satu orang tuh makan paling murah 8 juta. 8 juta paling murah. Saya diundang gratis. Kalau saya suruh bayar kan juga nggak mau. Saya buat apa duit 8 juta hanya untuk makan satu kali makan dengan beberapa menu. Secara logika orang Madura, man besar kini, macam ya kan? Iya. Pasti dong, itu udah hukum alam di sini. Tapi kenapa saya bisa? Karena faktor koneksi saya kenal baik. Ketika saya sampai Prancis saya bilang saya udah di Prancis.
main ke restoran saya tanda tangan semuanya, udah saya reservasi atas nama kamu. Saya bilang kamu nggak usah bayar apapun di situ. Saya lihat total tagihan itu hampir 8 juta lebih, 8 juta satu orang itu sekitar 8 juta 400 kan kalau dirupiahin waktu itu. Iya. I get it for free. Mindset. Bahkan pelatihan kayak semacam yang kalian bilang ini, kalau kalian jeli nyari di internet, di Australia banyak buka. Saya punya adik angkat orang Jakarta, ikut pelatihan kayak semacam UKM di Australia gratis, uang sakunya $150 per hari. Bayangin 1,5 juta kamu udah uang saku dia hari. Kamu udah bisa jalan-jalan di Australia, ada pelatihan gratis. Harus aktif jadi mahasiswa. Ini your time sekarang. Kamu punya waktu sekarang. Kalau aku sudah nggak punya waktu, saya udah punya family, saya harus udah mikirin plan yang lebih besar. Ya, Sama ya. juga Pak. Hah? Kami sudah punya family. Punya keluarga, Iya, tidak sudah. apa-apa. Anak juga Justru punya. itu harus menjadi motivasi lebih kuat lagi. Bangga nggak kalau kamu nanti bisa, saya bisa ke Thailand dengan cari duit sendiri. Habis itu saya di situ banyak belajar. Ingat ya, bisnis itu mahal. Jangan anggap kalian saya buka jejaki langsung sukses. Saya sudah 3 kali buka restoran, udah hampir 500 juta udah habis. Saya selalu gagal. Pertanyaan cuma satu kalau orang gagal, kamu kan nanti simpen nomor saya. Prinsip saya di WhatsApp nggak pernah berubah dari sejak saya punya WhatsApp. Winner never quit, quitter never win. Seorang pemenang tidak akan pernah menyerah. Seorang yang menyerah tidak akan pernah jadi pemenang. Semua teman saya bilang, manajer semua mobilnya bagus-bagus. Kamu doang nggak mampu beli mobil bagus. Waktu itu di Bali. Saya bilang, saya buat bisnis dan saya kalah bisnis, rugi. Sayang kan kamu, menyesal kan? Untuk Anda yang tidak punya impian menyesal. Bagi saya punya impian saya tidak menyesal. Dan itu sebuah pembelajaran yang mahal. Mungkin kuliah saya tidak di kampus, tapi di dunia bisnis yang langsung. Saya harus nanggung risiko rugi besar, tapi saya tahu salahnya di mana. Sampai akhirnya punya brand yang dikenal banyak orang di Madura kan? Ya kan tidak mudah semuanya. Untuk sekedar bayar jajapin, ini saya butuh 1 tahun loh ngedesain ya. Mungkin bagi orang, cuma gitu doang. Karena orang tidak banyak berpikir seperti yang saya pikirkan dalam menentukan merek. Saya tuh bolak-balik merek itu 1 tahun sama desainer yang mendampingi saya. Untuk akhirnya menemukan brand yang walaupun simple tapi ikonik. Akhirnya apa yang terjadi? Viral di Madura, semua orang tahu. Saya pernah bawa mobil ini nih, jajapin tahu kan mobil ini yang jelek itu ke kalian. Saya ditelepon, Mas, sudah buka layanan satu ke Larat sekarang. Pertanyaan mereka. Buka layanan ke Larat sekarang. Bun, handphone mana handphone?